bisa dimulai boleh? Sokras. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Pada malam ini, kesempatan ini, kita akan melaksanakan diskusi mengenai past continuous tense. Sebelum itu, mari mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Silahkan. Sebelum itu, apakah ingin menjelaskan apa itu past continuous tense? Aku mau nyoba. Tapi nanti kalau masih ada yang kurang tambahin aja. Setahu aku, past continuous tense itu suatu struktur yang digunakan itu biasanya buat menggambarkan suatu tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu tapi di masa lalu. Terus bentuknya itu biasanya pakai verb to be, tapi dalam bentuk past yaitu was were sama present participle dari kata kerja utamanya. Coba slide. Ya, siap. Nah, kayak contoh buat positifnya itu kan strukturnya subjek plus was were tambah verb ing. Sarah was studying English at 8 o'clock yesterday. Itu contohnya. Ada to be, were, dan verb ing. Jadi penggunaan was sama were-nya itu tergantung subjeknya ya? Iya. Hmm. Oh iya, terus kan itu ada bentuk positif, ada bentuk negatif, sama ada buat eh, apa sih bentuk pertanyaan itu kan. Mm-mm. Kalau Jadi, buat negatif, bedanya cuma tambahin aja was were tambah plus was were not. Itu bedanya positif sama negatif itu kan. Mungkin saya mau coba menjelaskan boleh. Yang bagian from interrogatif cukup mudah kelihatannya. Hanya membedakan bagian was atau were-nya ke bagian depan dan subjeknya ke bagian tengah. Seperti contohnya, were they sleeping at this time yesterday? Seperti itu mungkin contohnya. Nah, yang lain mungkin Penggunaannya kapan aja tuh? gimana? Penggunaannya ke uses. Oh ya, mungkin yang lain mau coba berbicara. Nambahin yang tadi aja Jat, Gimana? yang Jadi, interrogative. oh ya sudah. Ah, jadi apa ya kalau misalkan di sini ya auxiliary voice word-nya itu kan apa ya dipindahkan ke depan gitu. Tapi selain menggunakan pola ini bisa juga menggunakan eh, yang tadi misalkan positif ya. Jadi kayak misalkan subjek terus plus auxiliary voice word sama eh, apa ya sesuatu sama verbnya gitu verb ing-nya.
Nah, tapi untuk pola yang seperti itu gak bisa digunakan di di apa written language, tapi hanya bisa digunakan di spoken language saja. Jadi misalkan alih-alih Anda menggunakan was you learning last night, were you last night, tapi kamu juga bisa menggunakan you were learning last night dengan nada gitu ya, dengan nada bertanya gitu. Mungkin seperti itu aja sih. Baik, terima kasih. Mungkin kembali lagi ke bagian use. Ada yang mau coba? Baik. Nah, spesifik pas. Saya mungkin mau berpendapat. Kan Geral? Halo. Oh, Ya, silakan. Saya mau nyebut perbedaan dari past continuous sama simple past. Jadi kalau past continuous itu eh, berlangsungnya kejadian yang di ada di kejadian yang dulu gitu. Jadi misalkan I was eating when she come gitu. Jadi saya lagi makan ketika dia datang. Sedangkan kalau simple past itu cuma nyebutin hal yang udah terjadi gitu. Jadi gak ada keberlangsungan di yang sebelumnya. Oh iya. kalau menurut saya ya, penggunaan simple past ini mungkin lebih ke membicarakan suatu kejadian di masa lalu, tapi secara umum gitu. Misalkan yang ini, Phil was eating breakfast this morning. Itu masuknya ke simple past kan? Tapi kalau past continuous tense ini lebih ke spesifik gitu. Paginya jam berapa? Seperti yang ini, Phil was eating breakfast at uh, 7 o'clock this morning kan. Iya. Betul. Tapi kalau nggak salah yang Gerald juga ada di uses yang kedua kalau nggak salah. Emang jadi kedepannya ada distract loh. Coba slide kita. Yang gimana sebelumnya? Slide selanjutnya. Oh, selanjutnya. Coba ya selanjutnya. Gimana, Ratni? Pak, ada yang mau menjelaskan ini gimana maksudnya? Nah, ini tadi kayak yang kata Gerald nggak sih ini? Kayak ini. Iya. Jadi ada distractnya gitu kan? Iya. Emang termasuk uses yang gitu. Termasuk uses juga. Spesifik bener. Tadi juga bener kok jadinya. Oh.
Tapi ini mah nggak distract ya masuknya. Emang ngejelasin 2 action aja nggak sih ini mah? Iya, Iya. Oh, mungkin menjelaskan yang dulu. distract itu yang sebelumnya, yang kedua, Coba lihat yang kedua. yang Bahasa yang kedua cek aku gitu. Ya, interrupted. Nah, ini kata G. Ini. dengan action. Terus, Berarti kita tahu nih dari sini tuh kalau past continuous itu penggunaannya buat spesifik kegiatan di masa lalu, buat kegiatan yang ke distract sama kegiatan selanjutnya, sama buat ngejelasin dua action gitu dalam waktu bersamaan. Ada lagi nggak usage-nya? ya, yang keempat, Ya, press. oh iya, Complain. berarti selain yang tadi kan, selain buat spesifikin, selain buat ngejelasin yang ke distract sama dua action sama waktu yang sama tuh, ada juga buat complain about someone or something in the past. Tapi kan ini di contohnya tuh she was always always itu berarti kebiasaan atau enggak kebiasaan juga? Gimana menurut kalian? Kalau kata aku, ini sih was always sleeping on my bed. Kayak sesuatu yang diucapkan secara dia tuh ngerasa annoying gak sih? She was always sleeping on my bed. Terus yang kedua, Jake was always speaking loudly. Ya enggak? Ya, kan emang komplain ya, kan? Jadi pasti annoying Komplain. gitu. Tapi kan itu ada kata always ya. Itu berarti udah sering gitu dia sleeping on my bed-nya atau Jadi dia ngerasa annoying gitu karena dia tuh selalu tidur di kasurku. Terus yang kedua oh, juga jadi dia, berarti ya, selalu gitu. iya selalunya tuh Apakah berarti kebiasaannya terus berlanjut atau sudah selesai? Gimana menurut yang lain? Itu tuh harus selalu komplain yang sebuah kebiasaan atau sekali doang gitu. Tapi kan kalau komplain biasanya udah keseringan gitu. Jadi kita ngerasa annoying kan? iya Iya sih. dia gak Iya, bakal iya komplain kan. cuma sekali kan. Bener ya. Kalau kalau setelah kali biasanya masih dimaklumi kan ya. Ada use yang lain nggak? Ya, ada yang terakhir, yang kelima, ada polite request. Many expressions. Nah, Nah, kalau ini gimana nih maksudnya? Barangkali ada yang ini ingin menjelaskan. ada yang bingung gitu. Kalau menurut saya mah ini teh apa ya, polanya tuh ini kan buat meminta ya. Nah, Heeh. untuk ini tuh ini mungkin bentuknya apa ya, past continuous tense, tapi secara makna ini tuh sekarang gitu maksudnya. Oh Jadi iya. pertama polanya tuh subjek, lalu auxiliary word sama word, terus ada thinking verb. Thinking verb tuh kayak apa ya? Thinking, wondering, ah, apa ya? Mungkin un- understand masuk gak sih? Tapi gak tahu. Mungkin bisa dicari lagi. Terus di selanjutnya itu eh ada could help me bring this book. Itu kan could itu bentuk past tense dari apa ya? Dari can. Terus Kan. ada she would, itu would adalah bentuk past tense dari
will. Will. Dan selanjutnya apa ya? Terkait dengan sesuatu yang dimintai bantuan itu help bring this book itu menggunakan verb present, verb one. So apa ya? Saya gak bisa jelasin secara rinci. Mungkin bisa dicari setelah ini. Menurut aku udah kan berarti bisa juga digunakan buat request yang sopan kan. Lebih sopan meskipun ini past continuous tapi maksudnya itu di present gitu kan. Jadi itu ada 5 penggunaan dari past continuous. Dari awal kita udah tahu nih apa itu past continuous, terus kita udah tahu penggunaannya. Ada yang masih bingung nggak? Kalau saya masih bingung ini di yang terakhir, maksudnya kayak gimana ya? Itu kayak ini tuh kayak minta tolong dengan cara sopan atau gimana ya? I was thinking you could help me bring this book. Jadi ini tuh kayak dia berandai-andai nggak sih? Jadi Iya, berandai-andai iya. bisa nggak dia ngebantu aku gitu. Kayak minta bantuan tapi dia nggak enak kan? Ini ya Kayaknya jadi kayak wondering gitu. I was thinking itu mungkin I was thinking we were wondering itu bisanya bisa diartikan sebagai kayaknya mungkin atau bisakah gitu. Oh iya, udah artinya gitu ya, Ya kayaknya. gitu res. Terus apa ya? Mungkin iya yang tadi saya mention gitu. eh Pertama menggunakan subjek, terus auxiliary verb, terus ini ada think verb kayak sesuatu verb eh enggak apa ya enggak bisa enggak sesuatunya tuh enggak nyata gitu. Jadi kayak misalkan eh selain I was thinking sama we were wondering tuh mungkin I was imagining you could yeah could buy me this Wow, guitar misalnya. oke. Jadi kayak sesuatu pekerjaan yang abstrak gitu. Imagine, think, wondering. Lagi ya, Hmm. dream mungkin bisa. I was dream bla 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 gitu. Oh iya, iya. I was dreaming you could bring me to Ancol misalnya. Nah, itu ya. Iya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman tentang penggunaan past continuous tense dan juga struktur-struktur kalimatnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah sama-sama menyempatkan waktu untuk berdiskusi pada malam ini. Uh, Diskusi saya tutup. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Wabarakatuh. wabarakatuh.